Cuman ada skornya gitu. Mungkin dengan Prabowo skornya 9 begitu ya. Dengan Ganjar mungkin 8. Dengan Anies mungkin 5, katakanlah begitu. Jadi ada gradasinya gitu. Nah, itu dengan Mbak Puan itu Pak Bambang bantu saya menjawab ya Pak Bambang ya kan. Saya konsentrasi untuk 3 nama ya yang surveinya paling papan atas ya. Tinggi aja ya, kira-kira begitu. Nah, kemudian ya ya kalau beliau menyatakan apa siap capres itu saya kira pertama tadi sinyal-sinyal ya. Bahkan Pak Prabowo itu terakhir itu kan diminta Pak Jokowi untuk menutup acara pertandingan olahraga. Gimana tuh menjelaskan itu diminta presiden nutup acara olahraga atas nama presiden gitu. Jadi pasti ini bukan karena jabatan struktural atau fungsional, tetapi ini sifatnya personal gitu. Dan itulah yang membuat saya ngasih angka 9 tadi itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bersama saya Bambang Sadurno di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Syukur bisa membantu mencari solusi. Kami sekarang sedang mendiskusikan masalah persiapan untuk menuju tahun 2024 yang kelihatannya sudah mulai ramai. Partai-partai politik sudah mengambil langkah, membuat manuver, ya, dan bayang-bayangnya sudah mulai kelihatan. Nah, kita ingin mendiskusikan dengan orang yang memang bukan hanya pengamat katanya, dulu pernah mengatakan, tapi juga pelaku di dalam kegiatan demokrasi politik di Indonesia, yaitu Bapak Dr. Muhammad Kodari, SP, Sarjana Psikologi MA. Beliau pendiri dan pemimpin lembaga survei Indobarometer. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah, baik Pak Bambang Sadurno. Salam sehat selalu. Sehat ya? Ya. Kelihatannya pergerakan menuju 2024 sudah mulai agak kelihatan bentuknya ini Pak Kodari. Nah, salah satu yang mulai juga agak tegas adalah apa yang pernah dikemukakan Pak Kodari, kemungkinan Pak Jokowi 3 periode kelihatannya semakin pupus ini. Bagaimana menurut Pak Kodari? Iya, iya. Ya pertama kan mulai bergerak karena jadwal pemilu sudah on lah gitu ya, garis bendera start sudah dikibarkan. KPU secara resmi sudah mulai dengan tahapan-tahapan ya, terutama yang pada hari ini berkaitan dengan pendaftaran partai politik peserta pemilu 2024. Dan Bawaslu juga udah mulai sibuk karena partai-partai yang dikembalikan berkasnya oleh KPU sekarang ngadu ke Bawaslu begitu. Nah, itu di satu sisi dari penyelenggara pemilu dan dari partai politik. Tetapi memang yang paling ramai pemberitaannya tetap calon presiden ya, dan peta koalisi, pergerakan koalisi. Karena memang itu kalau ibarat pertandingan olahraga itu dia seperti sepak bola gitu. Siapa pemain bintangnya, mau transfer kemana kan? Terus klub-klub besar punya strategi seperti apa? Saya mengibaratkan Pilpres itu seperti inilah, pertarungan sepak bola, pertandingan sepak bola dan para bintang-bintangnya lah. Jadi memang selalu menjadi headline dan menjadi keingintahuan semua orang gitu.
Nah, kalau mengenai gerakan 3 periode sendiri, Mas Bambang ya, kalau kami ini pada prinsipnya pada dasarnya kan sampai napas terakhir, nggak berani bilang titik dalam habisan, tapi sampai napas terakhir ya. Napas terakhir itu kapan? Napasnya itu nanti akan berakhir pada katakanlah September 2023 yang akan datang, ketika pendaftaran calon presiden dan wakil presiden itu resmi dibuka oleh KPU gitu. Jadi selama pendaftaran itu belum dilakukan, ya peluang itu menurut kami masih selalu terbuka. Nah, itu satu. Yang kedua, kalau kami ini kan penggagas pemikiran atau gagasan begitu. Jadi ya gagasan itu disampaikan saja gitu. Soal nanti bagaimana di lapangan itu semuanya kembali kepada dinamika yang terjadi gitu. Dia bisa berkembang, dia bisa stagnan, dia bisa jadi, dia bisa gagal begitu. Namanya juga perjuangan. Ya, jadi namanya perjuangan itu kan esensinya buat kami dalam perjuangan itu sendiri, dalam proses itu sendiri, Pak Bambang. Ya, jadi soal hasil itu nomor 2 gitu. Walaupun kalau dari kami ya, dari kacamata kami sebetulnya progresnya hemat kami sangat bagus. Bagusnya dari mana ya, jaringan terus bertambah. Kemudian kelompok-kelompok masyarakat yang ikut menyuarakan 3 periode juga bertambah. Dari relawan Jokowi ada yang relawan-relawan lama ya, maksud saya ya. Memang ada yang belum eksplisit, seperti misalnya Projo itu belum eksplisit, tetapi kami tahu mereka dalam hatinya juga mau. Belum ngomong karena kepimpinannya wakil menteri gitu, takut disalahkan gitu. Tetapi yang tidak menjadi menteri seperti misalnya Bara JP ya, bahkan itu adalah relawan Jokowi pertama yang berdiri, itu ketuanya UJ udah UC Pati itu sudah jelas-jelas mendukung 3 periode juga. Kemudian kami bertemu dengan semakin banyak kelompok-kelompok yang sebelumnya kami tidak kenal, lalu kemudian ikut menyuarakan ini gitu. Dan saya misalnya udah mulai jalan ke Indonesia Timur, kemarin diajak ke Manado, lalu diajak ke Kupang, nanti menyusul ke daerah-daerah lainnya. Dan barangkali yang terpenting adalah kalau dilihat dari Pak Jokowi sendiri, kalau kalau dulu saya selalu dikirimi video pernyataan Pak Jokowi yang mengatakan bahwa yang menggagas atau menyebut 3 periode itu menampar atau menjerumuskan dia gitu. Pada hari ini itu sudah mengatakan ya ini aspirasi gitu dari masyarakat. Masa aspirasi nggak boleh, katanya demokrasi. Dan itu pernyataannya relatif baru ya. Yang terbaru itu tanggal 17 Agustus ditayangkan di TV One gitu, dan itu sebetulnya sejalan dengan mungkin 1 atau 2 pernyataan beliau sebelumnya yang mengatakan bahwa ini adalah bentuk aspirasi masyarakat gitu. Jadi menurut saya sih itu kemajuan yang sangat signifikan loh Pak, dari mengatakan menjerumuskan, menampar, dan mengatakan sekarang ini aspirasi dan bagian demokrasi, itu kemajuan luar biasa kalau menurut saya. Pak Kodari, kalau untuk 3 periode, ini permainan utamanya kan tidak dalam dukung-mendukung, tapi dalam keputusan MPR untuk merubah Undang-Undang Dasar. Tapi kelihatannya kan partai-partai tidak merespon, bahkan menurut saya agak tanpa diduga-duga, itu 3 partai langsung mengumumkan koalisi, yaitu Partai Golkar, PAN, dan P3. Nah, ini apa bacaannya menurut Pak Kodari? Karena sampai sekarang belum firm juga siapa yang mau menyalonkan presiden atau wakil presiden. Iya, ya. Saya kira proses politik itu jarang ya yang berjalan dengan satu skenario ya. Jadi selalu ada skenario-skenario paralel ya. Mungkin skenario A, skenario B, skenario C. Saya sendiri selalu mengatakan kalau saya ditanya dalam kapasitas sebagai pengamat politik atau analis politik gitu ya, saya selalu mengatakan ada 2 skema atau 2 kemungkinan ke depan. Pertama yang linear, yang kedua non linear.
Yang non linear itu ya 3 periode di mana saya menjadi pelaku utamanya gitu. Tetapi yang linear ya tetap berjalan di mana partai politik mencoba melakukan komunikasi dan ya menjajaki katakanlah embrio dari koalisi begitu, dan ya pola-pola yang terbentuk itu bisa ditafsirkan sebagai apa, sebagai sebuah wadah menuju akomodasi terhadap calon-calon presiden yang ada, yang nama-namanya sudah kita baca dan kita lihat lewat hasil survei begitu, khususnya akomodasi terhadap calon-calon yang nama-nama yang surveinya papan atas, 3 nama ya, Prabowo, Ganjar, dan Anies Baswedan. Tetapi kan pada waktu yang lain sebetulnya peta-peta koalisi itu sebetulnya atau komunikasi politik yang terjadi kan bisa saja dianggap sebagai pondasi pondasi bagi proses menuju amandemen atau menuju proses-proses politik berikutnya, kan begitu. Jadi dibikinkan dulu rumahnya, soal isinya apa ya lihat nanti. Isinya bisa calon presiden yang baru-baru itu, yang 3 nama itu, bisa juga ya stok yang sudah ada yang yang memang sudah terbukti powerful begitu loh. Ya, kalau bicara dari kacamata realisme politik ya, dengan situasi dan kondisi global yang penuh ketidakpastian, ada perang Rusia Ukraina, kemudian ada krisis bahan bakar, ada krisis pangan, lalu kemudian belum lagi ketegangan yang terjadi di Laut Cina Selatan, bukan mustahil ada Cina nanti nyerang Taiwan. Itu kan paralel aja dengan Rusia lawan Ukraina. Maka kemudian stabilitas politik ya, itu menjadi sesuatu yang lebih pasti, ya sesuatu yang menjadi lebih urgen, dan rasanya sampai hari ini memang belum ada nama yang lebih bisa diterima dan sekuat Pak Jokowi ya, hatta dari 3 nama yang tersebut di atas. Sehingga kemudian kalau Bapak tadi bilang, oh ini udah koalisi, nah, itu kan satu tafsir, satu skenario. Skenario yang lain bahwa bisa saja pondasi yang ada itu untuk rumah bagi calon yang lama. Gitu. Pak Kodari punya tafsir yang khas ya, artinya bahwa bisa saja bahwa koalisi ini dipersiapkan untuk menggalang kekuatan supaya bisa amandemen dan memungkinkan Pak Jokowi 3 periode. Walaupun di skenario lain juga untuk mencari calon-calon sendiri untuk dicalonkan pada Pilpres 2024. Nah, jadi dua-dua skenario ini berarti ada yang mempersiapkan. Saya kira semua aktor politik pasti punya kalkulasi dan punya pemikirannya semua ya. Pasti selalu tuh ya, namanya politisi itu pasti punya plan A, plan B, plan C begitu. Jangankan politisi, pelatih klub sepak bola pun ketika tanding pasti punya plan A, plan B, plan C gitu. Dia punya pemain utama, punya pemain cadangan, dia punya game plan yang kemudian bisa berubah seiring dengan permainan di lapangan begitu. Jadi menurut saya itu sesuatu yang sudah taken for granted lah. Masing-masing dengan politik itu kan pertemuan dari berbagai macam pemikiran, kepentingan dan situasi, Pak Bambang. 3 variabel itu pemikiran ya. Jadi tiap partai politik, tiap tokoh punya keinginan. Tapi keinginan-keinginan itu akan berbenturan dengan situasi dan kondisi di lapangan gitu. Misalnya gini aja deh, kita ambil ilustrasi belak-belakan. Kak Imin sangat mau nggak jadi wakilnya Pak Prabowo? Ya pasti mau banget gitu.
Tetapi apakah kemudian ya Caimin kan punya modal, dia punya partai, dia ketua umum PKB begitu. Tetapi apakah kemudian Prabowo misalnya mau Caimin sebagai calon wakil presiden? Menurut saya pada hari ini jawabannya sih enggak gitu. Kenapa jawabannya enggak? Karena perjanjian yang dibuat antara Gerindra dengan PKB itu tidak menyebut nama calon presiden, apalagi wakil presiden. Pak, Bapak silakan lihat itu prasastinya itu. Itu cuma kerjasama Gerindra dengan PKB. Itu yang saya maksud dengan rumah yang dibangun, isinya apa siapa, lihat nanti siapa penghuninya gitu loh. Ya bisa siapa saja di situ. Bisa Prabowo Imin, bisa juga Prabowo Mr. X, jangan-jangan bisa juga Jokowi dan Prabowo yang digagas oleh saya. Ya, maksud saya begini, saya ingin mempertegas tadi, artinya apakah KIB ini, Koalisi Indonesia Bersatu itu, bisa juga ditafsirkan bahwa ini dipersiapkan tadi kalau untuk amandemen dan sebagainya atau untuk calon presiden yang nanti dipersiapkan itu juga dipersiapkan oleh orang-orang di sekitar Pak Jokowi atau oleh Pak Jokowi gitu. Ya sekali lagi dalam permainan atau dalam dinamika politik aktornya itu banyak gitu ya. Pada hari ini menurut saya aktor terkuat, aktor utama yang menentukan arah permainan, arah bola dan arah angin semuanya tetap Pak Jokowi. Nggak usah jauh-jauh, ilustrasinya ya kita lihat pada saat reshuffle terakhir kemarin itu ada dua adegan, ada dua peristiwa di mana kita bisa melihat Pak Jokowi sebagai paku bumi, sebagai paku bumi atau sebagai pusat dari semua dinamika yang terjadi. Pertama itu di meja makan, ya kan Pak Jokowi duduk di sebelah kanannya Surya Paloh, di sebelah kirinya Ibu Megawati, di depannya adalah Prabowo Subianto begitu. Jadi ya saya membacanya begini, Pak Prabowo itu kemana Pak Jokowi dia akan ke sana. Pak Jokowi ke kiri dia ke kiri, Pak Jokowi ke kanan dia ke kanan gitu. Dan selama ini kan menjadi pembicaraan elit bahwa Pak Prabowo kalau ditanya maju presiden atau enggak, jawabannya ya tergantung Pak Jokowi begitu. Kemudian yang kedua ya Surya Paloh kita tahu sangat dekat dengan Pak Jokowi, termasuk pendukung yang paling awal, bahkan partai pertama yang mendukung gitu. Kemudian Ibu Mega, Ketua Umum PDI Perjuangan, partai terbesar, partai dari mana Pak Jokowi berasal, ya. Kemudian kita tahu bahwa Ibu Mega dengan Pak Surya Paloh tidak begitu cocok begitu. Tetapi ya seperti itu posisi duduknya, tapi mereka berdua bisa ketemu di sisi Pak Jokowi begitu. Jadi poin saya adalah bahwa aktor yang paling kuat pada hari ini adalah Pak Jokowi, tetapi Pak Jokowi nggak bisa berdiri sendiri gitu loh, karena pemerintahan itu tersusun dari sebuah koalisi besar, bukan hanya PDI Perjuangan, tetapi juga ada partai-partai lainnya. Jadi ada interaksi antara Pak Jokowi dengan para ketua-ketua umum partai ini. Nah, ketua umum partai kan nanti kan punya pemikiran masing-masing. Ya mungkin Surya Paloh, ya Pak Surya Paloh misalnya kan itu kalau ditanya sama wartawan ya, misalnya Pak Karni kalau nggak salah ya tanya ya, gimana Pak mengenai Pak Jokowi? Ya Pak Jokowi itu sebetulnya energinya lebih daripada 2 kali. Nah, kan begitu. Ya kan? Tetapi pada hari ini ya bagaimana? Undang-undangnya begini, apa kita referendum saja kalau mau merubah? Kan begitu. Jadi di satu sisi Pak Surya Paloh itu mengatakan kapasitas Pak Jokowi itu lebih untuk 2 periode, walaupun di sisi yang lain dia mengadakan rakernas di mana daerah-daerah itu kemudian mengusulkan nama-nama calon presiden, ada Anies Baswedan, ada Ganjar Pranowo, ada Andika Perkasa, begitu. Nah, Bapak bagaimana menafsirkan ini? Nah, kalau buat saya, ya itulah yang saya maksudkan tadi. Ada plan A, ada plan B, begitu. Kalau ditanya hatinya Pak Surya Paloh, maunya yang mana? Saya aku yakin jawabannya Jokowi. Jokowi lagi. Dan kemarin ditegaskan oleh siapa wakil ketua umum itu namanya yang Mat Ali. Kalau Pak Jokowi bisa 3 kali, kami pasti dukung Pak Jokowi lagi gitu loh. Jadi sebetulnya kita mau lihat fakta yang mana, mau lihat pernyataan yang mana, mau lihat pernyataan bahwa Pak Jokowi masih energinya masih bisa lebih dari 2 periode, atau mau lihat fakta atau dinamika peristiwa adanya rakernas yang menyebut nama Anies Baswedan, Ganjar dan Perkasa. Monggo, itu kan wilayah. Ya, menarik. Pak Jokowi dekat dengan Pak Surya Paloh.
Ketua Umum Partai Nasdem, tetapi di dalam Rakernas menyebut, dan urutan itu pasti ada maksud politiknya, yaitu Pak Anies Baswedan, kemudian Ganjar Pranowo, dan Pak Andika Perkasa. Nah, ini tafsirnya apa? Kalau Pak Anies kan memang sangat dekat dengan Nasdem, tapi masuk di situ nama Pak Ganjar. Apakah ini representasi kedekatan dengan Pak Jokowi itu? Lalu Pak Andika Perkasa ini kenapa bisa masuk di situ menurut Pak Kodari? Ya, pastinya tentu harus ditanyakan kepada teman-teman Nasdem ya. Kalau saya melihatnya sih sederhana. Variabel pertama itu pasti elektabilitas. Nah, itu yang menjelaskan kenapa Pak Andika nomor 1 karena surveinya paling kecil, ya kan? Saya saya sering mengatakan bahwa ada gium politik yang saya baca dan kalimat paling saya ingat waktu saya sekolah S2 di Inggris itu adalah politicians go where the voters are gitu. Partai politik itu akan lari kepada tempat di mana pemilih berada. Artinya apa? Yang surveinya paling tinggi gitu. Karena mereka ingin mendapatkan efek ekor jas gitu. Yang kedua, mereka akan melihat argumentasi yang sifatnya kualitatif begitu. Kenapa Anies yang nomor 1? Kenapa bukan Ganjar? Nah, tadi Pak Bambang sudah mengatakan Anies itu ada histori dengan Nasdem. Dia dulu salah satu deklarator dari Ormas Nasional Demokrat, ya, cikal bakalnya Partai Nasdem. Nah, Ganjar nggak ada di situ, gitu. Nah, variabel ketiga, seberapapun Nasdem itu pengen Ganjar, Ganjar itu PDI. Sementara Anies itu kan nggak punya partai politik, walaupun kita tahu dia kedekatannya, kecenderungannya selama ini dengan partai tertentu, misalnya dengan PKS begitu. Kalau di PKS ya udah jelas presiden, presiden, presiden semua dengan suasana kebatinan yang jauh lebih eksplisit. Jadi menurut saya itu sangat-sangat bisa dijelaskan. Tetapi apakah kemudian nanti Nasdem akan memilih Anies Baswedan, belum tentu juga. Karena di dalam sendiri saya lihat juga akan ada dinamika ketika tiba saatnya. Kalau Nasdem Aceh misalnya sangat ingin, sangat mau Anies Baswedan sesuai dengan konstituennya. Tapi coba tanya dengan konstituen Nasdem di NTT, sakit gigi itu, sakit gigi. Jadi menurut saya bolanya ini nanti bisa dinamis juga di internal Demokrat, di internal Nasdem. Mungkin Pak Surya Paloh nanti akan berhadapan dengan para pimpinan-pimpinan di daerah dan masing-masing akan berargumentasi. Nah, disitulah kemudian yang saya katakan ya, pada semua level para pemimpin ini akan mengambil keputusan dengan dipengaruhi dan ada partisipasi dari orang-orang di sekitarnya. Jadi politik itu tidak pernah sebuah pengambil keputusan yang bersifat tunggal gitu atau aktor tunggal. Kita sudah era demokrasi, kita sudah multi partai, kita sudah multi tokoh, nggak lagi seperti zaman Orde Baru, Pak, di mana semuanya ya kembali kepada Pak Harto kan gitu. Pak Harto maunya apa, itu yang terjadi. Kalau sekarang nggak bisa, semuanya bersifat interaktif. Ya, Pak Kodari, yang tidak kalah menarik adalah langkah Pak Prabowo. Ya, pertama langsung menyatakan diri siap nyalon presiden. Kalau dulu kan ditanya tergantung Pak Jokowi, jadi berarti Pak Jokowi sudah memberi restu, itu tafsir pertama. Kemudian kedua, memilih bekerja sama dengan PKB. Ini juga menarik. Mungkin nanti Pak Kodari bisa mengomentari kenapa harus PKB. Apakah ini berarti prediksi-prediksi bahwa Gerindra mau berpasangan dengan PDIP yang kemudian memasangkan Pak Prabowo dengan Mbak Puan Maharani itu sudah gagal atau gimana? Atau karena nggak sabar
menunggu keputusan PDIP, Gerindra mengambil keputusan sekarang. Nah, gimana? Ya, pertama memang Pak Jokowi sekarang dekat sekali ya dengan Pak Prabowo ya. Jadi kalau saya lihat pada hari ini Pak Jokowi itu dekat dengan dua tokoh ya. Pertama dengan Pak Prabowo, yang kedua dengan Ganjar Pranowo begitu, dan agak jauh. Sorry, dekat semua lah. Cuman ada skornya gitu. Mungkin dengan Prabowo skornya 9 begitu ya. Dengan Ganjar mungkin 8. Dengan Anies mungkin 5, katakanlah begitu. Jadi ada gradasinya gitu. Nah, itu dengan Mbak Puan itu Pak Bambang bantu saya menjawab ya, Pak Bambang ya kan. Saya konsentrasi untuk 3 nama ya yang surveinya paling papan atas ya. Tinggi aja ya, kira-kira begitu. Nah, kemudian ya kalau beliau menyatakan siap capres itu, saya kira pertama tadi sinyal-sinyal ya. Bahkan Pak Prabowo itu terakhir itu kan diminta Pak Jokowi untuk menutup acara pertandingan olahraga. Gimana tuh menjelaskan itu? Diminta presiden nutup acara olahraga atas nama presiden gitu. Jadi pasti ini bukan karena jabatan struktural atau fungsional, tetapi ini sifatnya personal gitu. Dan itulah yang membuat saya ngasih angka 9 tadi itu ya. Yang kedua, memang Pak Prabowo itu kan juga ditagih oleh internal partainya. Pak, ini Bapak maju nggak nih? Saya ini ketemu dengan rakyat, dengan konstituen kita, Pak. Ditanya, Pak Prabowo itu nyalon apa enggak? Nah, untuk Gerindra, hampir-hampir saya bisa katakan 90% masyarakat Indonesia yang milih Gerindra itu karena mau lihat Pak Prabowo jadi presiden kok. Gitu. Jadi artinya teman-teman dari daerah ini juga perlu dikasih bekal jawaban ke masyarakat. Nah, dengan jawaban kemarin kan mereka pulang dengan lega gitu. Kalau ketemu dengan konstituennya, iya Pak Prabowo maju nih pernyataannya nih, ya gitu. Nah, kemudian kenapa dengan PKB? Saya kira karena Gerindra dan Prabowo sudah menyadari kesalahannya selama ini. Mereka mengabaikan Jawa Timur ya. Padahal kata kunci kemenangan di Jawa Timur itu bagi seorang Prabowo sebetulnya ada di Jawa Timur. Karena apa? Karena Prabowo itu kuat di Jawa Barat. Jadi Jawa Barat itu punya Prabowo. Sebaliknya Jawa Tengah itu punya Pak Jokowi. Ya, punya Pak Jokowi. Dan sekarang katakanlah dalam tanda kutip punya Ganjar begitu. Nah, yang ruang kosong itu Jawa Timur. Jawa Timur adalah kunci. Nah, kunci. Jawa Timur adalah kunci gitu. Jadi siapa yang menang nanti itu fokusnya kepada Jawa Timur. Nah, Jawa Timur itu partai yang kuat di sana ya notabene adalah PKB ya, PKB dan PDIP gitu. Nahdlatul Ulama sebetulnya ya, warga Nahdliyin sebetulnya. Nah, Pak Prabowo kenapa dengan PKB? Karena Pak Prabowo itu sebetulnya secara peta ideologi politik itu kan nasionalis seperti PDI Perjuangan. Jadi kalau dia dengan PDI lagi ya nggak memberikan nilai tambah begitu. Jadi dia ambil yang bisa memberikan nilai tambah dari segmen yang berbeda ya dan relatif masih bisa ketemu yaitu PKB gitu loh. Jadi saya kira kenapa ke PKB itu sebetulnya bukan ke PKB-nya tapi ke Jawa Timurnya, Pak. Ke Jawa Timurnya, ke Nahdliyin-nya lebih tepatnya lagi gitu. Dan itu yang mau diambil. Kebetulan PKB memang partai yang lahir dari rahimnya dan Nahdlatul Ulama, lepas dari adanya ketegangan dan jarak yang cukup jauh antara PKB dengan PBNU pada hari ini. Begitu. Itu alasannya. Kalau hubungannya dengan PDIP, apa itu berarti sudah patah arang ini rencana koalisi Gerindra PDIP? Pertama begini ya, Prabowo dan Gerindra tadi ya selama ini kan berhadap-hadapan notabene dengan calonnya PDIP gitu. Jadi ini bisa hilang dua-duanya Pak nanti Pak. Prabowo Puan itu misalnya katakanlah gitu ya. Bahkan Prabowo Ganjar begitu. Itu bisa hilang dua-duanya, bisa gagal. Kenapa? Ketika pasangan Prabowo Puan diusung atau Prabowo diusung, Prabowo Ganjar diusung, di Jawa Barat orang Jawa Barat nggak jadi milih Prabowo karena di situ ada Puan. Sebaliknya di Jawa Tengah orang Jawa Tengah juga nggak milih. Kenapa? Karena di situ ada Prabowo. Di situ problem elektoral di lapangan yang mungkin
matematikanya tidak 1+1 seperti yang matematika biasa ya, karena ini tadi politik gitu. Jangan-jangan 1+1 hasilnya malah 0 gitu loh. Itu problem yang mendasar. Yang berikutnya lagi seperti yang saya katakan, Pak Prabowo dan Gerindra itu udah punya pengalaman mau penetrasi di Jawa Tengah. Nggak bisa masuk, Pak. Tahun 2019 itu bikin posko pemenangan di Solo. Ya boro-boro menang, malah tambah jebol. Suaranya turun gitu. Jadi ruang yang terbuka bagi Prabowo itu bukan di Jawa Tengah, tetapi di Jawa Timur. Gitu. Nah mungkin hal-hal itulah yang membuat kenapa kemudian ya arahnya itu bukan ke PDI Perjuangan gitu. Apalagi ya Bapak sendiri katakan ada kemungkinan ya karena PDI Perjuangan ya itu mengambil keputusan sering di belakang, sementara skenario harus segera disusun ya, dan Gerindra juga ingin segera mengunci ya kepastian bisa maju, maka ya yang tersedia dan bisa maju itu yang diprioritaskan. Ya, jadi kalau begitu yang paling ideal itu tetap Prabowo Joko Widodo ya, karena kan itu juga tidak dilarang, tergantung Pak Jokowi mau apa enggak. Pada hari ini saya mengusulkan Jokowi Prabowo ya, tetapi ya Jokowi Prabowo ya tetap ya Pak ya, namanya juga misionaris Pak, harus teguh iman Pak, gitu ya. Akan tetapi ya kita tidak menutup kemungkinan juga bahwa kemungkinan seperti Prabowo Jokowi itu bisa terjadi gitu loh ya. Ya tetapi kalau saya nggak bicara ke sana ya, saya pasti bicara tetap Jokowi dan Prabowo sebagai sebuah skema yang paling ideal. Nah, tetapi Prabowo Jokowi itu sesuatu yang memungkinkan juga dalam skema pemikiran kami, ya, paling tidak saya, karena Prabowo Jokowi itu juga membuka ruang terjadinya paslon tunggal, Pak, berhadapan dengan kotak kosong gitu. Buat saya ini kan argumentasi utamanya kan sebetulnya adalah menghilangkan, meminimalisir adanya potensi polarisasi ekstrim pada pemilu 2024. Dan buat saya cara yang paling pasti itu adalah dengan membuat paslon tunggal berhadapan dengan kotak kosong, karena kotak kosong nggak bisa dilabel calon Islam gitu, nggak bisa dilabel calon Islam gitu. Jadi concern saya itu ada di sana. Nah, semua situasi yang memungkinkan adanya kotak kosong buat saya itu adalah opsi gitu ya. Tentunya yang pertama yang paling mudah diterima oleh semua kelompok adalah Jokowi dan Prabowo, karena tadi Pak Jokowi ini paku buminya, semua partai itu berkisar berputar di sekitar Pak Jokowi begitu. Nah, apakah kemudian mereka bisa terima kalau calon presidennya adalah Prabowo ya walaupun wakilnya Jokowi? Nah, itu saya kira lebih rumit lah untuk meyakinkan partai-partai politik ini gitu. Walaupun peluang itu ada karena ada variabel Pak Jokowi di situ. Ya baik. Ini yang agak menarik kan posisi PDIP ya sebagai partai pemenang dan bisa mencalonkan sendiri, tapi seperti ketinggalan. Nah, salah satu indikasinya adalah ketika partai-partai sudah mulai koalisi, kemarin ya beberapa waktu lalu mengirim Mbak Puan Maharani untuk bertemu Pak Surya Paloh. Ini kira-kira bacaannya seperti apa? Dan Pak Surya Paloh menyambut baik ya, mempertimbangkan gitu. Apakah itu berarti PDI sudah sangat firm bahwa Mbak Puan harus maju? Dan apakah ada kemungkinan karena ada Pak Surya Paloh kemudian dipasangkan dengan Anies Baswedan seperti yang beberapa waktu lalu pernah disampaikan oleh beberapa tokoh PDIP sendiri? Saya jawab yang pertama dulu ya. Pertama memang PDI Perjuangan itu sering lebih lambat dibandingkan dengan partai yang lain karena pengambil keputusan utama di PDI Perjuangan yaitu Ibu Mega itu bukan hanya berdasarkan rasio tapi juga berdasarkan Rosso. Mohon maaf kalau spellingnya salah gitu ya Pak ya. Jadi faktor pengambilan keputusan Bu Mega ini bukan hanya kuantitatif tapi juga kualitatif. Nah, yang namanya kualitatif atau Rosso tadi itu kan kayak ilham. Bisa cepat, bisa lambat gitu. Bisa di depan, bisa di belakang gitu. Jadi variabelnya ini
sesuatu yang bersifat dinamis. Tetapi kalaupun mau dijustifikasi, hemat saya adalah Bu Mega sedang memberikan kesempatan kepada anaknya, Puan Maharani, yang kita tahu punya keinginan untuk maju calon presiden, wakil presiden, untuk bisa membangun, katakanlah, konsolidasi politik, dan yang terpenting adalah meraih simpati dan dukungan dari masyarakat. Nah, kita tahu kan PR-nya Mbak Puan kan di situ ya. Surveinya kan masih sangat rendah, 1% mungkin ya, sekitar itu. Intinya masih di papan bawah lah ya. Jangankan papan atas, papan tengah pun belum begitu. Jadi saya kira diberikan waktu lah oleh Bu Mega kepada Mbak Puan untuk katakanlah mencoba ya di lapangan ya. Nanti kalau nggak berhasil, baru kemudian keputusan itu diambil dengan logowo, katakanlah begitu. Nah, mencoba ini kan perlu waktu, Pak. Perlu waktu. Jadi saya kira itu jawabannya kenapa PDI Perjuangan agak lambat. Nah, apakah bisa dengan Anies Baswedan? Tentunya dalam politik semua kemungkinan bisa terjadi, walaupun pada hari ini ya analisa saya mirip seperti Pak Prabowo dengan Mbak Puan tadi gitu loh. Bahkan lebih ekstrim lagi. Karena Anies ini, kalau Pak Prabowo itu dalam perjalanan 2014-2009 ada stempel Islam, ada stempel calon Islam pada dirinya, dan itu vis a vis dengan calon nasionalis yaitu Pak Jokowi, maka kalau Anies itu bukan tempelan lagi, itu sudah udah ori. Saya bilang ya, kalau Anies Baswedan pasti dengan mudah dicap sebagai calon Islam. Pertama, keturunan Arab. Yang kedua, memang naiknya dengan isu itu, naik jadi gubernur DKI itu dengan isu agama, isu penistaan agama Islam oleh Ahok gitu loh. Dan Ahok itu kalah gara-gara itu, dan Anies menang gara-gara itu gitu. Jadi itu akan dibawa oleh Anies Baswedan. Nah, hal ini nanti dalam pertarungan Pilpres bisa menimbulkan problematika gitu ya, ketika dibawa ke lapangan. Bayangkan ya, PDI Perjuangan kampanye Anies Baswedan, Puan Maharani di Jawa Tengah. Ya, saya khawatir sebagian akan lari itu. Kenapa? Karena ada Anies Baswedan. Lalu kampanye Anies Baswedan, Puan Maharani di Sumatera Barat. Bisa batal juga. Kenapa? Akhirnya yang milih juga dikit. Karena orang tahu ada Puan gitu loh. Ada PDI Perjuangan gitu. Jadi problematika seperti itu harus dipertimbangkan, dan politik itu memang bukan hanya elit tetapi juga masyarakat, terutama kalau kita udah bicara kompetisi elektoral calon presiden. Jadi lebih masuk akal sebelum ada faktor Mbak Puan masuk ke Nasdem, ke Pak Surya Paloh, itu koalisi kemungkinan mengarah ke Partai Nasdem, kemudian PKS dan Partai Demokrat dengan calon alternatif Anies dipasangkan dengan AHY. Itu lebih mungkin ya? Iya, pada hari ini sih saya tetap berpandangan itu sesuatu yang lebih realistis ya. Jadi poros gondang dia itu isinya Nasdem, Demokrat, dan PKS. Itu lebih masuk di akal dan lebih bisa diterima gitu. Nah, bahwasanya kemudian Mbak Puan datang kepada Surya Paloh, ya di satu sisi ya bagian dari komunikasi politiknya Mbak Puan. Yang kedua, mungkin mencairkan isu ketegangan antara PDIP dan Nasdem selama ini. Yang ketiga ya tadi, jangan-jangan menyiapkan amandemen Undang-Undang Dasar 45. Luar biasa ini. Tapi Pak Kodari harus masuk itu. Kalau Pak Kodari nggak masuk, nggak tahu itu agenda itu. Masuk apa? Masuk ke kelompok-kelompok itu, memberitahu. Gitu. Oh iya, kalau saya masuk kan saya nggak bilang-bilang sama Pak Bambang kan? Oh gitu ya. Bagus sekali. Nah, Pak Kodari, sekarang yang menarik begini ya, fenomena Ganjar Pranowo. Survei tetap bertahan gitu ya, artinya bahkan terus meningkat. Dan yang lebih menarik lagi, dukungannya itu masif di mana-mana itu. Padahal nggak didukung oleh partainya sendiri terutama. Ini ada apa di balik Pak Ganjar ini? Apa ada kekuatan besar yang memang mempersiapkan? Atau termasuk tadi Pak Jokowi ini sebenarnya kingmaker-nya? Pertama begini, kita memang memasuki era otonomi relatif pemilih, Pak. Ya, jadi era otonomi relatif pemilih itu adalah era di mana masyarakat bisa mengambil keputusannya sendiri. Tidak harus tergantung kepada tokoh-tokoh yang menjadi referensi, katakanlah begitu.
Nah, otonomi relatif pemilih ini tercipta karena apa? Satu, pemilihan langsung. Gitu. Ketika pemilihan langsung itu dilaksanakan, maka terjadilah mekanisme one person one vote, gitu. Ya. Jadi logikanya betul-betul berbeda antara pemilihan langsung dengan pemilihan tidak langsung. Kalau logikanya pemilihan langsung, Pilpres 2004 itu pasti yang menang Bu Mega. Sesuai dengan skenario-nya Pak Taufik Kemas mengumpulkan banyak partai politik, yang milih cuma berapa? 1.000 anggota MPR. Tetapi begitu pemilihan langsung, rakyat di bawah logikanya beda banget dengan elit politik. Nah, yang kedua, memang dalam ilmu politik sendiri ada teori yang kebetulan disertasi saya ya, split ticket voting, orang milih partai dengan milih presiden itu dua keputusan dua hal yang berbeda begitu. Nah, yang ketiga, sekarang kita ada di era informasi. Ya, bukan hanya media massa, tetapi juga media sosial. Gitu. Setiap orang bisa mengakses informasi dengan sangat mudah, bahkan nggak diminta pun informasi itu datang sendiri gitu ya, dengan mekanisme media sosial sekarang ini. Jadi ya kita memang ada di era otonomi relatif pemilih. Nah, kenapa Ganjar Pranowo menjadi populer? Ya karena sesungguhnya pertarungan 2024 ini, pada hari ini saya katakan, sebetulnya, saya pernah mungkin ngomong di sini juga, sebetulnya pertarungan antara Jokowi jilid 2 dengan Prabowo jilid 2 gitu. The next Jokowi, the next Prabowo, gitu aja sebetulnya. Nah, Pak Ganjar itu beruntung karena Pak Jokowi dianggap sudah 2 periode, nggak bisa maju lagi. Kebetulan basis sosialnya sama-sama Jawa Tengah, sama-sama PDI Perjuangan gitu. Jadi ini hukum asosiasi saja. Hukum asosiasi ditambah mungkin Pak Jokowi sering bersama dengan Ganjar gitu. Sering dengan Ganjar juga karena Pak Jokowi orang Jawa Tengah, sering pulang, anaknya wali kota. Ya, tapi jadi ya ada banyak kesempatan, ada banyak forum untuk sama-sama dengan Pak Ganjar. Fenomena yang paling menarik dari Pak Ganjar adalah Pak Ganjar ini bukan pengambil keputusan di partai, di PDIP. Itu yang sampai sekarang menimbulkan keraguan pada banyak pihak. Benarkah PDIP yang mau mengambil? Kalau prediksi Pak Kodari gimana? Belum. Oke, sebelum sampai ke sana saya lanjutkan dulu, Pak. Nah, untuk lebih memahami fenomena Ganjar itu, saya akan sebut perbandingan dengan Ridwan Kamil. Kalau bicara provinsi, ya Jawa Barat itu pemilihnya lebih besar Pak dari Jawa Tengah. Jawa Tengah itu cuma 13,5%. Jawa Barat itu 18%, Pak. Tapi kenapa surveinya Ridwan Kamil itu papan bawah saja, papan tengah saja paling maksimal gitu, 7-8%, sementara Ganjar bisa 20% gitu. Karena orang Jawa Barat itu selama ini sudah jatuh hati dengan Prabowo. Nah, Prabowo masih bisa maju lagi. Jadi mereka belum pindah ke lain hati, Pak. Gitu. Iya, jadi Ganjar ini sebetulnya diuntungkan oleh situasi dan kondisi. Gitu. Jadi Ganjar ini menjadi the next Jokowi. Ya. Dari kubunya Prabowo itu sejauh ini muncul 2 nama, Prabowo sendiri dan Anies Baswedan. Kira-kira begitu. Nah, Ganjar itu berkembang karena Jokowi dianggap tidak bisa maju lagi, Ridwan Kamil tidak bisa berkembang karena masih ada Prabowo dan masih bisa maju lagi. Nah, soal Ganjar, ya kata kuncinya sebetulnya bukan dia PDI Perjuangan atau tidak, tetapi pertama dia bukan ketua umum partai yang tanda tangan. Nah, yang kedua
memang hubungannya sejauh ini dengan elit PDI ya, terutama elit yang penting seperti Puan Maharani, Bambang Pacul, itu tidak harmonis gitu. Coba kalau harmonis, tentu peluangnya lebih besar. Hubungan yang harmonis pun belum menjamin Pak akan didukung. Jangan lupa Pak Jokowi dulu 2012, 2013 menjelang 2014 itu nggak punya hubungan yang konflik dengan DPP gitu. Itu aja waktu itu sempat dalam tanda kutip muter-muter dulu tuh sebelum keputusan jatuh kepada Pak Jokowi. Dan saya bilang kan, yang dukung justru partai lain duluan gitu. Dan dukungan resmi dari PDI Perjuangan itu udah belakangan banget, udah dekat-dekat dengan pemilunya gitu loh. Jadi ya memang nggak ada kepastian mengenai Ganjar. Yang pasti sekarang ini adalah Prabowo. Makanya saya selalu bilang bahwa pada hari ini calon presiden yang paling pasti itu cuma satu, yaitu Prabowo Subianto. Kenapa? Dia calon dengan survei papan atas, dia ketua umum partai yang bisa tanda tangan untuk pencalonan presiden gitu. Kalau yang lain ini semua baru angan-angan, masih katanya-katanya Pak. Calon presiden kita yang pasti pada hari ini baru Prabowo Subianto, begitu. Ya. Nah, kalau begitu situasinya ini unik ya. Semua bersiap, tapi calon belum jelas, kecuali Pak Prabowo yang sudah pasti. Apakah sebenarnya ini juga persiapan ya, tidak hanya mempersiapkan pilpres, tapi juga strategi untuk pileg. Mereka tidak mau kehilangan suara di pileg tadi, ekor jas tadi, efek ekor jas tadi. Apakah itu terbaca Pak Kudun? Kalau saya melihat begini, sebetulnya ada proses decoupling ya, beda antara pilpres dengan pileg gitu. Kalau pileg ini lebih kepada urusan caleg ya, caleg. Saya melihatnya ini nanti kata kuncinya ada pada caleg masing-masing. Jadi semua dinamika politik pada hari ini esensinya saya lihat itu lebih kepada pilpres. Ya, pertarungan yang sesungguhnya adalah pilpres. Dan dalam konteks apa tadi rame-rame segala macam itu ya semuanya wacana pilpres, kan nggak ada urusan pileg ya. Pileg itu semacam apa? Urusan domestik gitu loh, yang nggak diomongin dengan partai lain. Golkar tuh nggak ada ngomongin urusan pileg itu dengan Nasdem, dengan PAN, dengan PKB, nggak ada. Itu semua dibahas di dalam saja gitu loh. Jadi ya pileg itu urusannya lebih kepada caleg, bagaimana merekrut caleg yang potensial, pertarungan antar para caleg supaya dapat nomor yang lebih bagus kan gitu kan, antara para tokoh di dapil masing-masing gitu. Jadi semua strategi yang keluar ini adalah bicara mengenai pilpres gitu ya. Dan balik lagi, pilpres ini ada beberapa skenario menurut saya. Karena situasi dan kondisi global, seperti saya bilang tadi, ada pandemi kita 2 tahun, ada ancaman politik identitas, saya yakin bahwa partai juga memang mempertimbangkan kemungkinan untuk jabatan presiden 3 periode. Gitu. Tetapi kalau itu tidak memungkinkan, ya tadi, akhirnya kan berjalan dengan capres masing-masing, dengan peta koalisi yang masing-masing. Begitu. Ya, mungkin karena efek gagasan 3 periode itu kekuatan Pak Jokowi semakin membesar. Saya juga melihat orang sudah seperti Pak Jokowi sudah periode kedua, tapi masih membina terus. Kalau jalan tidak hanya kerja pemerintahan, tapi juga menemui pendukung. Ini jarang sekali terjadi. Artinya bahwa orang sudah nggak maju lagi. Nah, tapi pertanyaan saya begini, karena Pak Kodari tadi juga sudah mengatakan bahwa peran Pak Jokowi di dalam hati mungkin Pak Kodari masih berpikir mungkin untuk Pak Jokowi sendiri, tapi lepas dari untuk sendiri maupun untuk orang lain, tapi memang potensi dan perannya itu masih sangat besar. Tapi pertanyaannya adalah itu siapa sebenarnya? Kalau sekarang disebut Pak Prabowo dekat, Pak Ganjar dekat, itu kalau ditanya yang paling dalam itu yang mana menurut Pak Kodari? Pertama soal relawan segala macam ya. Menurut saya sebab pertama adalah karena memang Pak Jokowi ini unik ya. Dia punya pendukung itu nggak berhenti pada saat pemilu saja. Mereka punya militansi itu kuat ya sampai sekian tahun dan terus konsolidasi begitu. Yang kedua memang Pak Jokowi sampai hari ini kan citranya kan bagus ya, tingkat kepuasannya tinggi, ada naik turun, tetapi nggak pernah yang
yang rendah banget sampai di bawah 50% tuh nggak pernah gitu. Dan ini berbeda dengan SBY. Ya, SBY pertama dia naik nggak ada cerita relawan-relawan kan begitu kan. Jadi Pak Jokowi ini kan calon presiden memang menimbulkan fenomena voluntarisme begitu. Yang kedua, pada periode kedua, di ujung periode keduanya Pak SBY itu kan banyak masalah. Banyak masalah. Ya, tren popularitas Pak SBY itu menurun. Tren popularitas Demokrat itu menurun. Sebagaimana dibuktikan dari hasil pemilu kan. Hilang separuh lebih begitu hasil pemilunya ketika Pak SBY mengakhiri masa jabatan yang kedua begitu. Nah, yang ketiga balik lagi ya, Pak Jokowi ini masih menjadi tokoh kunci yang akan menentukan dinamika pertarungan ke depan gitu. Siapa orangnya? Siapa orangnya? Ya balik lagi seperti saya bilang Pak, pada hari ini kalau saya lihat Pak Jokowi itu ya paling nggak dari seringnya nongol bareng-bareng ya, itu ya dua nama, Prabowo dengan Ganjar gitu. Saya sebut Prabowo kenapa? Frekuensinya saya lihat-lihat sih sekarang lebih sering dengan Prabowo daripada Ganjar. Ya. Iya. Ya. Nah, ini pertanyaan, saya nggak tahu ini sulit apa enggak untuk Pak Kodari. Seandainya nanti Pak Prabowo sudah jelas ya, kemudian Pak Ganjar juga jadi capres, entah siapa nanti yang akan mendukung, berhadapan-hadapan. Kira-kira Pak Jokowi dengan segala kekuatan pendukungnya itu kemana? Nggak tahu Pak, saya nggak berani ngomong. Saya nggak berani ngomong, nggak berani menyimpulkan ya, karena ya barangkali karena dekat dua-duanya ya pada akhirnya relawan itu dibebaskan untuk mencari dukungan masing-masing begitu ya, atau kemudian justru akan parkir gigi netral supaya kemudian tidak mendukung salah satu calon dan diserahkan kepada masyarakat untuk melakukan pilihannya sendiri-sendiri. Ya, baik. Ini pertanyaan terakhir. Kalau yang biasanya dulu-dulu itu kan keputusan itu sampai mepet-mepet gitu, sampai saat-saat terakhir baru diputuskan untuk calon presiden itu. Tapi sekarang kan mereka kelihatannya pengen lebih awal, semua sudah pengen menggiring lebih awal. Nah itu kira-kira kapan atau berapa bulan lagi kira-kira ini firm ini koalisi-koalisi itu sudah kuat dengan masing-masing calonnya? Masih setahun lagi, Pak. Baru akan firm ketika apa? Ketika ya nanti mendaftar ke mana, ke KPU. Kita harus belajar dari pengalaman Pilpres 2019 yang lalu, di mana Pak Mahfud sudah nunggu dipanggil bergabung dengan partai-partai politik di salah satu kafe begitu ya, menunggu datang ke restoran di mana ketua-ketua partai itu sudah berkumpul gitu ya. Artinya kan sebetulnya semuanya sudah disiapkan, namanya sudah katakanlah pasti gitu, tapi tiba-tiba jalan ke KPU dengan Pak Jokowi bukan Pak Mahfud tapi Pak Maruf Amin gitu. Jadi jalannya dengan siapa, jadinya dengan siapa itu kan sekarang ini baru jalannya Pak. Jadinya dengan siapa nanti kita nggak tahu. Jodohnya itu siapa. Jadi ya Pilpres itu memang kayak jodoh dalam kehidupan nyata saja. Jadi pacarannya dengan siapa, kawinnya dengan siapa. Gitu. Baik, terima kasih sekali Bapak Dr. Muhammad Kodari, Sarjana Psikologi MA, peneliti Indobarometer. Ya. Sama-sama Pak Bambang. Kesimpulannya memang belum bisa dipastikan, tetapi gambaran-gambaran ini mungkin bisa menjadi modal kita semua untuk menganalisis lah. Semua orang boleh berpendapat, boleh buat tafsir, termasuk Pak Kodari masih tetap bersemangat kalau bisa Jokowi 3 periode. Sekali lagi terima kasih Pak Kodari. Sama-sama Pak Bambang. Ya, sukses. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.